Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai gambaran pembelajaran di SD dengan judul ekosistem. Kelas 5, tema 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran ini berkah dan bermanfaat. Oke. Let's open our class. Pray together. Pray. Start. Finish. Nah, kali ini Ibu akan dan materi yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan juga daur hidup hewan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari ekosistem. Nah, apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan semua makhluk hidup yang memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau kita sebut biotik, dan bagian tak hidup atau kita sebut abiotik. Untuk lingkungan hidup atau biotik itu ada 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Sedangkan lingkungan abiotik itu ada 3, yaitu sinar matahari, udara, air, dan tanah. Nah, cahaya matahari adalah dapat menghantarkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Nah, untuk udara adalah sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Oksigen diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas atau berkarbon dioksida yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis juga berasal dari udara. Bahkan, bumi pun dilindungi oleh atmosfer yang merupakan lapisan-lapisan udara. Nah, sedangkan air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan menyerap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain dan membentuk sebuah ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Oke, sekarang masuk ke jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami itu terdiri atas ekosistem air laut dan ekosistem darat. Nah, ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Dan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Oke, sekarang masuk ke ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, sawah dan bendungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai.
ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Dan ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan setiap tahun. Akar-akar tumbuhan tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mengaruhi perkembangbiakan setiap hewan, mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Selanjutnya adalah metamorfosis sempurna. Apa kalian tahu apa itu metamorfosis sempurna? Ya, betul. Metamorfosis sempurna adalah ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh dari metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva. Lalu ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Berikut ada video dari metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya ada metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis tak sempurna ini terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan sekelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Apa kalian tahu hewan apa yang merupakan
metamorfosis tak sempurna ini? Ya, betul. Hewan yang mengalami metamorfosis tak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Ada juga hewan yang mempunyai daur hidup tanpa metamorfosis dan tanpa mengalami perubahan bentuk. Contohnya, jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Berikut ini adalah video dari metamorfosis tak sempurna hewan kecoa.